Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan mengenai pemakaian huruf dan kata. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam perkembangan ejaan bahasa Indonesia dahulu kala berawal dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1900-an. Hingga ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang mulai berlaku sejak 17 Agustus 1972. Ejaan merupakan keseluruhan dari peraturan tentang bagaimana menggambarkan lambang-lambang atau bunyi ujaran atau ucapan. Ejaan juga mengatur mengenai bagaimana interelasi antara lambang-lambang tersebut ke dalam suatu bahasa. Ejaan yang disempurnakan atau EYD juga merupakan sistem ejaan yang resmi di Indonesia. EYD mengatur tentang pemakaian huruf, penulisan unsur serapan, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Ini aku mau tambahin, sebelumnya ada EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 lebih dulu mengeluarkan ejaan baru atau yang disebut juga sebagai ejaan LBK. Nah, ejaan baru ini pada dasarnya itu adalah lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Malindo. Para pelaksananya pun didampingi dari Panitia Ejaan LBK sama Panitia Ejaan dari Malaysia. Nah, panitia ini berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian dirumuskan menjadi ejaan baru. Pada tanggal 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melakukan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1972, di Malaysia diresmikan ejaan Rumi atau ejaan Rumi bersama untuk ejaan Rumi bersama dan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1972 diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini telah mengalami 2 kali revisi. Yang pertama pada tahun 1987 dan yang kedua pada tahun 2009. Tapi pada tanggal 20 November 2015, EYD ini telah berubah nama atau telah digantikan menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat menjadi PUEBI. Nah, setelah berjalan berapa tahun diganti itu, cuma masyarakat atau kita kurang mengenali adanya PUEBI ini. Jadi masih banyak yang memakai pedoman yang lama atau ejaan yang disempurnakan itu. Pada prinsipnya, EYD dan PUEBI ini sama, adalah jadi dasar ejaan bahasa Indonesia. Jadi tujuan EYD dan PUEBI ini adalah seperti penggunaan huruf, menjadi dasar penggunaan huruf, penggunaan kata, tanda baca, serta penggunaan kata serapan. Nah, di dalam EYD atau PUEBI ini ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu seperti di bahasa Indonesia ada 26 huruf, yaitu dari A sampai Z. Nah, beberapa di antaranya merupakan usaha ejaan bahasa Indonesia untuk mengikuti perkembangan kosa katanya. Ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsnan, huruf diftong, dan huruf gabungan konsonan. Ini saya mau nambahin nih, huruf abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf A sampai Z. Nah, kalau huruf vokal, huruf yang melambangin konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, sedangkan kalau huruf diftong dalam bahasa Indonesia
hanya ada ketika huruf vokal bertemu dengan huruf vokal lainnya. Huruf ini juga sering disebut vokal rangkap. Nah, kalau gabungan huruf konsonan, dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, KEH, ENG, NYA, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya khusus, lalu ngilu, nyata, dan syarat. Lanjut ke penulisan huruf. Penulisan huruf itu ada 2, yaitu huruf kapital atau huruf besar dan huruf miring. Kalau huruf kapital itu bisa dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Huruf kapital juga bisa sebagai huruf pertama petikan langsung, sebagai huruf pertama dalam ungkapan, huruf pertama nama gelar kehormatan, huruf nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Terus juga bisa sebagai huruf pertama sebagai nama orang, sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Bisa sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Bisa sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Bisa sebagai nama badan resmi. Huruf kapital juga bisa dipakai sebagai huruf pertama nama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, kecuali kata partikel seperti di, ke, dari, untuk, dan yang tidak terletak pada posisi awal. Terus huruf kapital juga bisa dipakai sebagai huruf pertama dalam singkatan nama besar, pangkat, dan pesan. Huruf kapital juga bisa dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, teman yang diganti kata ganti. Penulisan kata. Nah, penulisan kata ini ada beberapa macamnya. Yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada kata turunan, yang ketiga kata ulang, yang keempat gabungan kata, yang kelima kata ganti kau, ku, mu, dan ya, yang keenam kata depan di, ke, dan dari, yang ketujuh kata sandang si dan sang, dan kedelapan partikel, dan kesembilan singkatan dan akronim, dan ke-10 angka dan lambang bilangan. Sebelumnya, ada yang pengen dibahas gak dari ke-10 penulisan kata ini? Kalau kata turunan itu gimana sih? Bisa gimana sih? Maaf, boleh diulangin? Kata turunan. Kata yang turunan mana? Tuh contohnya gimana? Kata turunan. Kan kata turunan kan ada awalan, akhiran. Nah, itu gimana sih? Iya, jadi kalau kata turunan itu pertama ada imbuhan. Nah, imbuhan itu bisa di awalan, di akhiran, dan di sisipan. Nah, ditulisnya di serangkaian dengan kata dasar. Contohnya berduri, diangkat. Terus ada awalan atau akhiran, ditulis serangkai kata dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulinya bila bentuk dasarnya gabungan kata. Contohnya bertanggung jawab atau membabi buta. Nah, terus ada juga yang jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis rangkai. Contohnya, memberitahukan dan juga penyalahgunaan. Dan yang terakhir, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan itu ditulis rangkai. Contohnya Pancasila dan juga antar kota. Ada yang mau ditanyain lagi, Sat? Oh, gitu. Iya, begitu. Kan tadi si Tasya ngomong ini ya. Ada yang masih mau dibahas? Huruf miring itu gimana ya penjelasannya? Oh ya, kalau misalkan huruf miring itu dalam cetakan
dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Semuanya itu di huruf miring deh. Terus yang kedua itu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Contohnya huruf pertama kata ajek ialah A. Terus yang ketiga huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Contohnya itu kayak well tahu diterjemahkan menjadi pandangan hidup. Oh, jadi huruf miring itu kayak cuma di penulisan aja ya, cuma pengucapannya sama aja gitu kan? Iya. Syarif ada yang mau ditambahin apa gimana? Syarif boleh. Kalau kata gantiku, kamu, dannya itu kayak contohnya kayak apa ya? Nah, kalau untuk kata gantiku, kaum mudanya, kata ganti ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, kaum mudanya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, contoh kalimatnya ini, ada buku ini ku baca. Jangan sampai kau melakukan hal itu bukan milikmu. Seperti itu. Oh, jadi kayak harus ada yang ngedahuluinnya dulu gitu ya katanya. Iya, kata Oke. gantinya. Nah, yang terakhir itu ada penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan itu sendiri biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun udah dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Unsur asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, jadi bisa digunakan sehari-hari. Contohnya seperti integritas, kalau di Inggris kan integration, atau komunikasi, kalau misalkan di Inggris kan communication, kayak gitu. Nah, kesimpulan pada diskusi kita hari ini, EYD atau PUEBI di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dengan kata lain, EYD dan PUEBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi atau pilihan kata dalam berbahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf dalam abjadnya. Dari A sampai Z, beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia, sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Huruf-huruf tersebut terdiri dari huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Terdapat aturan-aturan yang dapat disebut juga ejaan yang disempurnakan, yakni pemenggalan kata, penulisan huruf, penggunaan huruf kapital, dan huruf miring. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang sudah mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Sehingga dalam pembuatan karya tulis, khususnya yang ilmiah, itu harus menggunakan EYD atau PUEBI. Memperhatikan pembentukan kata dan kalimat, tanda-tanda bacanya, yang tepat dan sesuai dengan PUEBI ini. Baik, sekian dari diskusi kita hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Terima kasih.